menyampaikan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk membuat keluarga kita lebih kokoh menurut Al-Quran. Apa-apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah adanya keinginan dari masing-masing kita untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi bersatunya laki-laki dan perempuan ini bukan tanpa tujuan, namun dengan bersatunya dua orang ini maka saling membantu dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran sesuai dengan surah At-Taubah ayat 71. Surah ini sebenarnya berlaku umum, tapi kita juga bisa tarik dalam kehidupan pernikahan kita. Bagi teman-teman yang sudah menikah atau sudah menikah lama-lama, kita minta kepada Allah agar rumah tangga kita ini semuanya berisi tolong-menolong dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Sebelum saya baca ayatnya, saya mau ceritain dulu semua kisah keseharian. Dimana saya punya seorang teman yang mereka menikah belasan tahun tapi belum dikaruniai anak, dan suaminya ini punya pekerjaan yang luar biasa hebat. Namun satu sisi suaminya itu sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan masjid. Beliau juga banyak membantu orang-orang yang ingin mendirikan masjid, mendirikan pesantren. Lalu apa kata istrinya? Istrinya pernah berbicara pada saya tahu suami saya ini sangat berat pekerjaannya di luar karena sibuk membantu dakwah. Maka tugas saya adalah saya pastikan suami saya pulang ke rumah, kata beliau, saya nggak mau buat dia pusing. Saya tugasnya adalah melayani
di mana infak-infak yang ibu berikan ini akan diberikan kepada pesantren tahfidz Masjid Al-Muhaffad, insyaallah untuk membantu perjuangan dakwah. Terima kasih untuk para volunteer, silakan dikelilingi kotak infaknya. Kita berikan sedekah terbaik kita insyaallah. Berikutnya dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ibu-ibu, teman-teman semua tahu surah Al-Lahab dalam Al-Quran, Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, dan seterusnya. Itu kisah suami istri Abu Lahab dan istrinya yang sama-sama tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Istrinya ini disebut-sebut di dalam Al-Quran sebagai pembawa kayu bakar. Artinya istrinya ini orang yang suka mengompor-ngompori. Suami istri ini tolong-menolong dalam perbuatan dosa, dalam permusuhan. Maka namanya diabadikan dalam surah Al-Lahab sebagai orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, suami istri yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihat untuk diri saya sendiri dan kita semua, kalau kita ingin menjadi lebih baik, salah satunya dalam keluarga kita punya tekad untuk support dalam hal-hal yang baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan rumah tangga terjadi karena mertua dan menantu perempuan. Betul ya, Bu? Wah, ini permasalahan yang juga tidak mudah. Sebagai seorang istri, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, dan kita bisa bantu suami kita untuk bisa bakti dengan ibunya, karena mertua adalah ibu kita juga. Dan kita minta agar Allah lembutkan hati ibu mertua untuk sayang juga pada kita. Ya. Jadi jangan kita menjadi penyebab permusuhan. Dan kadang-kadang ada istri yang mengatakan, pilih keluarga kamu atau pilih aku, pilih ibumu atau pilih aku, pilih adikmu atau pilih aku. Tidak begitu. Kita minta kepada Allah dan kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, tolong-menolong dalam menjalin tali silaturahmi. Jangan kita yang menjadi penyebab memutus tali silaturahmi. Kita menjadi orang yang mendamaikan, bukan merusak. Seperti itu teman-teman semua. Baik, berikutnya ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang kita bisa lakukan dalam keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ingin keluarga kita kokoh, masing-masing dari kita berusaha dan saling mendoakan untuk bisa menunaikan hak dan kewajiban. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 34 sudah dijelaskan apa kewajiban atau peran dari seorang laki-laki, apa kewajiban dan peran dari seorang istri. Rasa-rasanya gak mudah juga dalam menjalankannya. Kadang-kadang kita sudah tahu ayatnya, kita sudah mau melakukan, tapi suami tidak melakukan. Kadang-kadang begitu. Tapi begitulah ujiannya. Namun kita lihat dulu bagaimana pesan Allah dalam surah An-Nisa 34. Setidaknya kita jangan banyak menunjuk, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau ingin keluarga kokoh, masing-masing keluarga harus tahu hak dan kewajibannya. Dalam surah An-Nisa 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah." Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita, dan karena laki-laki telah mendaftarkan sebagian harta mereka. Dan wanita yang salihah, perempuan yang salihah, ialah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Jadi kalau kita mau dalam tahun baru ini keluarga kita kokoh, kita mulai dengan menjalankan tugas-tugas kita terlebih dahulu. Dalam surah An-Nisa 34 tadi tugas kita adalah taat kepada Allah. Ibu-ibu masih masak untuk suami, masih nyuci baju untuk suami, masih nyapu di rumah. Padahal kadang-kadang lagi kesel sama suami. Kenapa? Bukan untuk suami, karena ibu lagi taat kepada Allah. Benar nggak? Walaupun ibu lagi kesel, kadang-kadang kita lagi nggak suka, lagi berantem, tetap aja kita kerjain pekerjaan rumah, ya nggak? Tetap aja masak, tetap aja nyapu, tetap aja lapar, tetap aja kita ngurusin pekerjaan rumah. Kenapa? Karena kita
suami dikatakan dia pelindung, harusnya. Dia kawan, dia pemimpin, harusnya. Kadang-kadang ada suami yang tidak menjalankan tugasnya, maka Allah pilih ibu yang tahan membersamainya. Karena kalau orang lain belum tentu tahan, ya. Allah pilih ibu yang bisa berdakwah untuknya. Tapi laki-laki kalau kita mengikuti surah An-Nisa 34, dia kawan, dia pelindung, dia pemimpin, dia mencari nafkah, dia bertanggung jawab penuh kepada keluarganya. Dan perempuan tugasnya taat kepada Allah. Makanya Rasul katakan, kalau engkau ingin masuk syurga wahai para istri, gampang sekali. Dari pintu mana saja yang kau inginkan, silakan dengan cara kau sholat 5 waktu dan kau puasa di bulan suci Ramadan, kau taat kepada suamimu dan menjaga diri. Kau orang yang mampu menjaga diri. Jadi teman-teman semua, kalau kita mau keluarga kita kokoh, maka yang harus dilakukan, kita mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, menjalankan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 tadi. Kayaknya mikrofonnya lagi lelah. Udah malam kali ya, jadi dia lelah. Baik, begitu ya Bu. Berikutnya, apalagi yang kita bisa lakukan agar rumah tangga kita kokoh, kita mampu rumah tangga kita menjadi lebih baik di tahun baru ini, adalah yang ketiga, kita saling menghebatkan satu sama lain. Ibarat burung merpati dengan 2 sayap yang bisa terbang tinggi. Jadi suami menghebatkan istri, istri menghebatkan suami. Kenapa? Karena kita ini dituntut sebagai khairul ummah. Kuntum khairul ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dituntut untuk menjadi umat terbaik. Kata Allah apa? Kamu sekalian ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang punya tugas mengajak ya Allah, mengajak manusia lain pada kebaikan, mencegah manusia lain pada kemungkaran. Jadi kita semua ini hamba-hambanya Allah dituntut jadi umat terbaik. Artinya apa? Dituntut untuk melajengkan semua potensi positif untuk menjadi saleh dan mensalehkan orang lain. Apa maksudnya? Dengan bersatunya bapak dan ibu, istri dan suami,
di nerakanya Allah. Kenapa? Salah satunya adalah ketika mereka tidak bersyukur kepada suami mereka. Ketika melihat satu kesalahan, seolah-olah suaminya tidak punya kebaikan sama sekali. Jadi dalam tahun baru ini saya dan kita semua mau mengikuti surah An-Nisa ayat 19. Mudah-mudahan Allah bantu untuk memperlakukan pasangan kita dengan cara yang baik, dan kalau ada hal-hal yang kita gak suka, untuk memperkuat keluarga kita adalah dengan cara sabar berdasarkan surah An-Nisa ayat 19. Ada gak keluarga yang gak ada masalah? Mustahil. Kita lihat di sosial media indahnya rumah tangganya, romantisnya suaminya. Itu di sosial media ibu semua foto-foto dan video yang sudah difilter, yang sudah diedit. Jadi jangan pernah iri dengan kehidupan rumah tangga orang lain yang ada di sosial media. Gak mungkin dia posting semua kehidupannya di sosial media yang sedih-sedih, gak mungkin. Jadi jangan pernah kita banding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Biasanya rumput tetap lebih hijau, padahal kadang-kadang rumput sintetis. Ya, kita kadang-kadang melihat rumah tangga orang lain lebih hebat, padahal hijauannya juga luar biasa sama aja sama kita. Jadi jangan pernah kita banding-bandingkan. Fokus dengan keluarga kita sendiri dengan mengikuti surah An-Nisa ayat 19 tadi untuk mempergauli pasangan kita dengan cara yang baik dan bersabar ketika ada sesuatu yang kita tidak suka. Selanjutnya saya lagi pengen cerita tentang kisah rumah tangganya Rasulullah. Kita santai-santai dulu sejenak malam ini, boleh? Rumah tangganya Rasulullah, supaya kita kokoh dalam rumah tangga kita. Sambil kita berkaca rumah tangga saya sudah berdiri belum ya? Boleh nggak Bu? Rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyid dan Tidak Khadijah adalah rumah tangga yang sangat luar biasa, masya Allah. Di mana Sayyidatina Khadijah menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hati untuk sang suami. Ibu bayangkan, tadi saya cerita di awal, ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sangat takut, beliau datang kepada istrinya dan istrinya ini mampu menyejukkan hatinya. Makanya Rasulullah tidak pernah bisa melupakan Sayyidatina Khadijah. Ibu mau selalu diingat sama suaminya. Coba kita belajar dari kisahnya Siti Khadijah. Siti Khadijah mendampingi Rasulullah dalam keadaan suka dan duka. Siti Khadijah mendampingi Rasulullah dalam keadaan Rasulullah berada di atas maupun di bawah. Mudah bagi kita mendampingi suami pada saat suami sukses, suami sehat, suami hebat, namun tidak semua istri mampu mendampingi suami pada saat suami sakit, suami terjatuh. Ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh Sayyidatina Khadijah, maka ini disebut sebagai tahun kesedihan bagi Rasul, dan setelah Rasul menikah dengan yang lain, termasuk salah satunya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Siti Aisyah ini orang yang sangat cemburu dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan kerabat-kerabat Siti Khadijah, dan Rasulullah bersikap sangat baik kepada kerabat-kerabat Siti Khadijah, sampai-sampai Siti Aisyah cemburu. Kata Siti Aisyah, kau masih terus menyebut-nyebut nama orang yang sudah meninggal tersebut, yang sudah tiada tersebut. Maka tentu saja Rasulullah SAW mengingatkan kepada Siti Aisyah bahwa Siti Khadijah tidak akan pernah hilang dari hatinya selama-lamanya. Kenapa? Karena Siti Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman pada saat tidak ada orang beriman. Orang yang percaya pada Rasul saat orang-orang lain tak percaya. Orang yang memberikan hartanya untuk perjuangan dakwah pada saat orang-orang lain tidak memberikan harta. Siti Khadijah memberikan pengorbanan luar biasa, memberi. Cinta itu memberi. Kalau dikatakan cinta itu apa sih? Cinta itu memberi. Seperti cintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasul, memberi jiwa, raga, hartanya untuk Rasulullah SAW dan dakwah Rasulullah SAW. Jadi ketika mendengarkan kalimat tersebut, Siti Aisyah terdiam. Siti Aisyah tahu bahwa Siti Khadijah tak akan pernah tergantikan posisinya di hati Rasulullah SAW. Betul, Siti Aisyah adalah orang yang sangat dicintai Nabi, betul. Kata Nabi Muhammad, dari kalangan laki-laki aku sangat mencintai Abu Bakar, dari kalangan perempuan anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Sayyidatina Khadijah punya tempat khusus di hatinya Rasulullah SAW yang tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun posisi itu. Kenapa? Karena banyak pengorbanan yang dilakukan Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW sampai Rasul tak akan pernah bisa melupakannya.
dunia. Bahkan Sayyidatina Khadijah teman-teman sekalian mendapatkan salam langsung dari malaikat Jibril, mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, katakanlah kepada Siti Khadijah bahwa Siti Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan dari aku, dan katakan bahwa Allah telah menyiapkan rumah di surga untuknya yang tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan lagi. Karena selama di dunia Siti Khadijah banyak mendapatkan kesusahan. Beliau seorang yang kaya raya, seorang yang punya kehidupan yang enak, dari golongan bangsawan. Namun ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, beliau lepaskan semuanya dan turut bersama-sama berjuang di jalan dakwah. Jadi, ibu sekalian, kalau kita mau rumah tangga kita kokoh, bukan kita menuntut kamu, tapi kita belajar bagaimana Sayyidatina Khadijah bersikap kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah menggantikan cintanya terhadap Siti Khadijah dengan yang lain-lain, walaupun pada akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan yang lain-lain. Kisah romantis yang luar biasa dari seorang Rasulullah pada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Berikutnya saya mau cerita sedikit, cerita ringan bagaimana rumah tangganya Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW yang penuh dengan keceriaan. Kalau menikah dengan Siti Khadijah penuh dengan perjuangan, cinta yang sangat mendalam. Begitu pula dengan rumah tangganya dengan Siti Aisyah yang kita bisa ikuti, yang penuh dengan keromantisan. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita yang sudah berbelas-belas dan puluhan tahun, kita nggak senang dengan hal-hal begini, tapi tidak ada salahnya kita melihat kisah cintanya Rasulullah dengan Siti Aisyah, yang siapa tahu kita bisa ikut-ikutan juga dengan contoh teladan ini. Ada satu kisah yang romantis yang saya sangat suka sekali, teman-teman sekalian. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha merasa sangat khawatir karena menjelang subuh Nabi Muhammad belum juga pulang ke rumah. Maka apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menunggu Nabi di dalam rumah di depan pintu. Kadang-kadang ada jenis istri yang suka menunggu suami pulang. Kalau kita jenis istri yang tidur aja Bu ya. Ketika suami pulang langsung tidur aja ya. Kalau Siti Aisyah, beliau menunggu suaminya pulang di depan pintu. Beliau menunggu suaminya di depan pintu, dan ibu-ibu tahu Rasulullah ada di mana? Rasulullah ada di luar rumah, di depan pintu juga. Kenapa ini bisa terjadi? Ini pintu, Siti Aisyah di dalam rumah, dan Rasulullah berada di luar rumah. Mereka saling tidur di situ. Kenapa? Siti Aisyah menunggu pulang suaminya di dalam rumah, di depan pintu, dan Rasulullah sudah pulang, namun karena larut malam tidak mau membangunkan istrinya, kasihan dengan istrinya. Jadi Rasulullah tidur di depan pintu. Romantis nggak kira-kira? Mereka saling tidur di situ, masya Allah. Pada suatu ketika akhirnya Siti Aisyah membuka pintu dan Siti Aisyah terkejut sebab menemukan Rasulullah sedang tidur di depan pintu. Maka Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa kau tidur di sini? Maka Rasulullah menjawab, aku pulang larut malam karena khawatir mengganggu tidurmu. Aku tidak tega mengetuk pintu. Itu sebabnya aku tidur di depan pintu. Romantis ya kisahnya Rasulullah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berikut pula banyaklah kisah-kisah romantis Rasulullah dengan Siti Aisyah. Kita boleh mulai melakukan itu dalam keluarga kita. Rasulullah punya panggilan sayang kepada Siti Aisyah. Panggilannya adalah Ya Humairah, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Ibu-ibu punya panggilan sayang apa pada suami? Bebek, Daddy, Ayah, apalagi?
Jadi kalau mau menggunakan rayuan-rayuan kepada suami untuk menggoda dan sebagainya, silakan ya ibu sekalian. Rasulullah punya panggilan sayang kepada istrinya. Kemudian apa lagi? Ini romantisnya Rasul nih. Harusnya bapak-bapak dengerin ini juga sih. Kalau Siti Aisyah lagi marah, ibu-ibu kalau lagi marah, senangnya diapain sama suami? Senangnya dipeluk katanya. Ya. Kalau suami marah balik kira-kira gimana? Oke, kesel ya. Istri itu gampang banget sebenarnya. Tinggal dilembutin, itu bisa luluh. Tinggal dipeluk bisa luluh. Tapi kenapa suami membalas lagi dengan kata-kata yang membuat kita kesel ya kadang-kadang ya. Tapi masya Allah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah marah dulu ya Allah romantisnya Rasul. Dipencetnya hidung Siti Aisyah, kemudian dipeluknya Siti Aisyah. Wahai Aisyah, ketika memeluk Siti Aisyah maka hilanglah semua amarah-amarah. Jadi ketika istrinya marah, tinggal dibercandain, dipencet hidungnya, dipeluk. Akhirnya hilanglah kemarahan dari Rasulullah dan dari hati Siti Aisyah radhiyallahu anha. Andaikan semua suami melakukan hal ini, andaikan ibu-ibu juga kalau anak dan perempuan itu kalau lagi marah-marah tinggal dipeluk langsung diam, ya kamu. Maka berlaku lemah lembutlah dengan para wanita, wahai para suami. Apa kata Rasul? Wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau diamkan dia tetap bengkok, kalau engkau luruskan dengan paksa dia akan patah. Berdoalah kepada Allah agar Allah anugerahkan suami-suami yang lembut itu ibu sekalian. Kayaknya aminnya kenceng banget ya. Maka doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah agar pasangan kita menjadi penyejuk hati untuk kita, menjadi penyejuk mata untuk kita, dan kita dijadikan contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana. Jadi imam untuk orang-orang bertakwa, jadi contoh terbaik untuk orang-orang di luar sana. Apapun itu wahai para ibu, wahai para teman-teman semua, di sini ada yang belum menikah, semoga mendapatkan laki-laki yang bisa membawamu menuju ke syurga Allah dengan kelemah lembutannya. Ibu-ibu kita semua yang sudah menikah, semoga Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa lembut, tidak menaikkan suara depan suami. Kadang-kadang kita itu suaranya lepas kontrol ya Bu. Dan kita minta agar Allah jadikan suami kita ya Allah suami teladan ya Allah. Sudahlah mikrofonnya mati, lampunya mati. Ini artinya sebentar lagi kita mau tidur Bu ya. Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi hari ini tadi kita sudah bahas bagaimana momentum tahun baru Islam, tahun baru Hijriah membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Mau jadi hamba Allah yang lebih baik dengan ibadah-ibadah yang lebih baik. Kita mau jadi anak yang lebih baik untuk orang tua kita. Kita mau jadi istri yang lebih baik. Kita mau jadi ibu yang lebih baik. Dan dalam cerita saya tadi, saya banyak cerita tentang Siti Khadijah dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah romantis itu ya Allah hadirkan juga dalam rumah tangga kami ya Allah. Yang tidak mudah ini. Allah tahu tidak mudah, makanya Allah katakan sabar di dalamnya dalam surah An-Nisa ayat 19. Semoga apapun yang kita alami dalam rumah tangga kita, ketika ada bermasalah Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Kata iblis apa? Percakapan iblis kalau ingin membuat sebuah rumah tangga rusak, cukup hancurkan saja ibunya. Dengan ibu yang lelah, dengan ibu yang lelah, ibu itu akan tidak sabar ketika mengurusi berbagai macam hal di rumah. Dia lelah, tidak sabar dan cabut rasa syukurnya, maka rumah itu akan jadi berantakan. Maka dimulai dari diri kita sendiri. Seorang istri, seorang ibu harus jadi ibu yang waras, ibu yang bahagia. Benar gak? Karena kalau ibu sakit, semuanya jadi berantakan. Betul ya Bu? Kalau bapak sakit, rumah masih oke. Tapi jangan lama-lama juga sakitnya ya, terkadang cari nafkah. Kalau ibu sakit, jadi berantakan semuanya. Anak terbengkalai, urusan rumah terbengkalai. Jadi ibu harus sehat, ibu harus bahagia, ibu harus waras. Ya Bu? Jadi dalam 24 jam harus ada waktu untuk me time untuk diri kita sendiri. Ibu melakukan sesuatu yang ibu bahagia. Dan kita bertekad resolusi di tahun baru Islam ini adalah kita mau bentuk keluarga kita menjadi lebih baik dengan cara-cara yang tadi sudah saya
dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan berdasarkan kisah Rasulullah SAW dengan para istri, insyaallah. Begitu ya ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kenapa dia semakin mengecil ini mikrofonnya? Mungkin dia sudah lelah. Ya. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bahagialah terus wahai para istri. Apapun itu yang terjadi kepada diri kita, tidak ada jalan keluar. Allah memberikan jalan keluar terhadap apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, dan semoga Allah lindungi kita insyaallah. Allah selamatkan keluarga kita insyaallah apapun itu caranya. Dan semoga Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah yang di dalamnya berisi syurga dunia insyaallah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah usai sudah ceramah saya pada hari ini. Ibu-ibu, saya punya satu